Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu al-'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan mengujinya. Siapa yang di dunia ini tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak satupun terluput dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita sebagai hamba-hambanya yang tentunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mulai zaman dahulu Nabiullah Adam alaihissalam sudah pernah yang mana dicoba atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak luput juga dari cobaan atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Justru kepada mereka lah ujian yang amat berat, disebabkan mereka adalah para anbiya, para rasul. Adapun kita sebagai umatnya, pengikutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya harus bersiap. Sedangkan pemimpin kita saja diuji, apalagi kita sebagai hamba yang lemah harus bersiap untuk diuji Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Lanjutan dari hadis tersebut, fa in sabara, maka apabila dia bersabar, ijtabahu, maka Allah akan muliakan dia. Jadi apabila kita bersabar dalam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tentunya banyak bersabar kepada ujian tersebut. Disebabkan ujian yang dimana ujian ini termasuk dari bagian yaitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Fa in radiya wa in radiya, dan apabila dia ridha, rela dengan ujian tersebut, istafahu, maka Allah akan mengistimewakannya. Allah akan memilihnya. Siapa itu? Al-Mustafa, Nurul Mustafa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, yang terjaga dari dosa, tidak luput dari ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah diusir dari negerinya, Rasulullah dilempar, dicaci maki, bahkan diserang dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja sabar, akan tetapi beliau adalah ridha, rela dengan keadaan yang diberikan oleh ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang kita ketahui, sampai-sampai malaikat Jibril menawarkan bantuan ketika Rasulullah diberi ujian, yaitu dilempar di negeri Taif. Maka yaitu malaikat Jibril turun untuk membantu kepadanya, menawarkan bantuan. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, la fa innahum la ya'lamun, jangan, mereka itu adalah mereka tidak mengerti, tidak memahami hal tersebut. Luar biasa ujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan, tapi beliau selalu rela dengan atas apa yang terjadi kepada beliau. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, sebagai pecintanya khususnya, paling tidak tentunya kita tidak sanggup apa yang dilakukan terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian tersebut mungkin kita tidak akan sanggup dengan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita sebagai pengikutnya, pecintanya, ya kita paling tidak menjadi al-mu'min al-mujtaba, yaitu mukmin
yang mengikuti atau yang paling tidak yang termasuk dari sabar, yaitu orang yang selalu mencintai atau memuliakan atau menjadi orang yang sabar yang termasuk jadi mulia sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tersebut. Mudah-mudahan apa dari hadis tersebut yang dijelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, khususnya di bulan yang penuh diistilah dengan sabar ini, kita harus banyak sabar, karena puasa bukan saja menahan makan dan minum, akan tetapi juga menahan dari yang namanya nafsu lawamah, yaitu nafsu yang bisa merusak kita punya puasa, khususnya yang dikatakan kam siam kan min shaimin laisa lahu min siyamihi. Berapa banyak orang yang tidak berpuasa disebabkan apa? Al-atash. Disebabkan apa? Yaitu al-ghiba. Disebabkan riba atau namimah dan sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan singkat ucapan ini atau tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar sekalian. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.